Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari ruang kolaborasi topik 3 dengan judul Pemahaman sebagai Capaian Pembelajaran Understanding by Design. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Afrian Wahyu Ananda, kemudian Alfitra Salma, Anggi Merilia, kemudian saya sebagai moderator yaitu Anggia Wiguna, Anissa Urrohmah, dan juga Indah Meyangsari. Berikut adalah hasil diskusi kami. Kira-kira apa yang akan kami bahas? Akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami berpegang kepada satu artikel atau jurnal nasional dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design oleh Neni Setiawati dan kawan-kawan. Berdasarkan pemahaman eksplorasi konsep, di dalam prinsip Understanding by Design, terdapat capaian pembelajaran pemahaman peserta didik. Namun, di dalam pemahaman tersebut memiliki banyak sekali sisi. Misalnya, bagian menjelaskan. Menurut Kamus KBBI, menjelaskan adalah menerangkan sesuatu atau menguraikan secara terang. Kelompok kami mendapatkan bagian menjelaskan tersebut di dalam capaian pembelajaran pemahaman peserta didik dalam prinsip Understanding by Design. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman sekalian, saya persilahkan. Pemahaman sebagai capaian pembelajaran Understanding by Design oleh kelompok 1. Berdasarkan jurnal yang kami baca, terdapat 6 sisi atau aspek pemahaman yang harus peserta didik capai oleh Wiggins dan Chick, yaitu: pertama, menjelaskan; kedua, interpretasi atau menafsirkan; ketiga, mengaplikasi atau menerapkan; keempat, memiliki perspektif; yang kelima, berempati; dan yang keenam, memiliki pengetahuan diri sendiri. Persoalan: jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh konkret bagaimana siswa dapat menjelaskan suatu tema atau mata pelajaran Anda. Sebagai bukti siswa dapat memahami. Pemahaman dapat menjelaskan. Siswa dapat menjelaskan dengan: yang pertama, melalui generalisasi atau prinsip, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang diberikan dan sistematis, membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Baik, kita beralih kepada bagian contoh konkret. Pada tahap ini, kami mengambil mata pelajaran matematika tema 4, sub materi persegi panjang pada kelas 4 SD. Contoh yang kita berikan pada saat ini adalah contoh yang kami ambil di proses pembelajaran di tempat kami waktu PPL. Contoh ini merupakan contoh yang kami ambil dari kelas 4. Pada tahap ini, persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta memiliki 4 sudut siku-siku. Konsep yang harus dipahami pada pembelajaran ini adalah pengertian persegi panjang, kemudian sisi persegi panjang, dan sudut persegi panjang. Pada tahap ini, peserta didik juga dapat dikatakan dapat memahami apabila mampu memahami prinsip, yaitu menarik 2 konsep atau lebih sehingga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalamnya terdapat gagasan mendasar, memiliki prinsip konsep, dan mampu menjelaskan. Kemudian, peserta didik dapat dikatakan telah memahami fenomena, fakta-fakta, dan data yang dibenarkan dari sistematis apabila dapat menjelaskan fenomena yang disaksikan oleh panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Peserta didik dikatakan telah memahami koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi apabila mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contoh ilustrasi berupa hal yang nyata. Baiklah, selanjutnya adalah peserta didik dapat dikatakan telah memahami dengan generalisasi atau prinsip apabila setelah guru menjelaskan materi persegi panjang, peserta didik dapat menjelaskan konsep persegi panjang, bahwa persegi panjang adalah
Bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, serta memiliki 4 sudut siku-siku. Kemudian siswa dapat menggunakan beberapa kalimat penjelasan untuk menggambarkan bentuk persegi panjang, sehingga menjadi prinsip mereka dalam mengartikan konsep persegi panjang dengan seperti memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan panjangnya lebih besar dari lebarnya. Mereka juga dapat menggunakan istilah seperti sudut siku-siku untuk menjelaskan sudut-sudut yang membentuk persegi panjang. Peserta didik dapat dikatakan telah memahami fenomena, fakta-fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis apabila peserta didik dapat menjelaskan konsep dari persegi. Misalnya, siswa menjelaskan panjang adalah sisi yang lebih panjang, sedangkan lebar adalah sisi yang lebih pendek. Selain itu, peserta didik juga dapat menjelaskan bentuk-bentuk persegi panjang yang terdapat pada benda di sekitar kelas, seperti lemari, pintu, dan jendela. Peserta didik dikatakan telah memahami koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi apabila siswa dapat menjelaskan cara menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Misalnya, siswa menjelaskan luas persegi panjang itu dengan dihitung dengan cara mengalikan panjang dengan lebar. Contohnya, kalau panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm, maka luasnya 10 dikali 5 sama dengan 50 cm persegi. Baik teman-teman semua, itu adalah hasil presentasi diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Tapi sebelumnya izinkan kami menutup video ini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.